ketika hancurnya gedung WTC, World Trade Center, gedung kembar di Amerika, yang tentunya kita lihat bagaimana dunia menilai bahwasanya yang menghancurkan daripada itu adalah umat Islam, sehingga didiskreditkan daripada umat Islam yang melakukan teroris ketika itu. Dan ada dua pendeta setelah berapa tahun terjadinya hancurnya gedung kembar tersebut yang dibanggakan oleh orang Amerika, tapi untuk mengecilkan, mendiskreditkan daripada umat Islam. Dua pendeta ini berbicara dengan kejadian hancurnya gedung WTC. Bagaimana kalau kita memasang CCTV di seluruh masjid-masjid yang ada di Amerika, agar kita tahu apa yang disampaikan, yang kita khawatir mereka akan memprovokasi dari hancurnya gedung WTC ini, sehingga sholat Jumat mereka kita pantau dengan CCTV, bahkan teks bacaannya kita sudah tahu duluan sebelum dia sampaikan. Maka pendeta yang satu pun berbicara, sholat Jumat tidak akan bisa mengerahkan daripada umat Islam untuk demo menjatuhkan daripada pemerintahan Amerika. Maka pendeta ini bicara, yang kita khawatirkan adalah yang mereka bisa melaksanakan sholat subuh banyaknya seperti sholat Jumat itu yang dapat mengerahkan mereka untuk demonstrasi menghancurkan, bahkan mendiskreditkan daripada bangsa Amerika. Yang ternyata seorang pendeta tahu bahwasanya sholat subuh bisa menjadi kilo semangat kalau sholat Jumat tidak memberikan semangat. Faida qudiyatis sholat fantashiru fil ardh. Selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi kembali. Yang bekerja silakan lanjutkan dengan bekerja, yang pelajar silakan dengan pelajarannya, yang berdagang dengan perdagangannya. Tidak bisa kita kerahkan untuk bersatu di hari Jumat. Tapi semangat sholat subuh yang banyaknya sama seperti sholat Jumat inilah yang kita khawatirkan. Maka disitulah penting buat kita. Kenapa seorang pendeta bisa menyatakan itu? Sholat subuh bisa mengerahkan, memotivasi umat Islam demonstrasi besar-besaran di Amerika. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah, patutlah berbicara seorang ulama besar bernama Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama dari Sumatera Barat yang dipenjara zaman Soekarno. Di penjara itu ada hikmahnya, dia bisa membuat daripada tafsir Al-Azhar di bawah lindungan Ka'bah. Dia bisa menulis daripada buku dan tafsirnya. Dia menyatakan, kalau melihat umat Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha, begitu banyaknya mereka keluar rumah bersalaman, bersilaturahim. Tapi kalau melihat umat yang beriman kepada Allah, ciri orang yang beriman kepada Allah, lihatlah sholat subuhnya. Sehingga sholat subuh inilah peran penting buat kita. Sehingga orang yang melaksanakan sholat subuh dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan ibadah sholat subuh kita, baik sholat subuh kita, maka ibadah lainnya akan ikut, sholat zuhurnya, asar, maghrib, dan isaknya. Inilah yang kita ramaikan musola masjid kita. Tidak mungkin jamaah yang ada di pasar minggu datang kemari untuk sholat subuh.
Siapa peran penting? Jamaah sekitar daripada masjid dan musola yang meramaikan daripada sholat subuh. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lihat begitu banyaknya musibah-musibah. Aceh terjadinya tsunami itu di pagi hari setelah sholat subuh. Di luar negeri kita lihat ba'da sholat subuh, sehingga orang yang sholat subuh bisa mempersiapkan dirinya. Berat memang sholat subuh yang kita lakukan. Kenapa? Karena banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari sholat subuh. Yang pertama, hikmah daripada orang yang sholat subuh seperti beribadah semalaman dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sholatul isya bi jama'ati faka'annama qama nisful lail. Siapa orang yang bisa melaksanakan daripada sholat isya berjamaah, maka bagaikan dia setengah malam dia bisa melaksanakan daripada ibadah, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalat subhi bi jama'ati faka'annama shalla lail kullu. Dan siapa yang bisa melaksanakan daripada sholat subuhnya, bagaikan dia satu hari penuh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya sholat subuh yang kita lakukan dengan kita berjamaah, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah dalam hidupnya ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu tidak pernah tidak berjamaah. Suatu saat Rasul dalam keadaan sakit, sholat zuhur akan dilaksanakan. Rasul belum ada, sahabat pergi ke rumah Rasul bertanya, di mana Rasul wahai Aisyah? Rasul ada di kamar sedang sakit. Ketika itu Rasul mendengar, wahai Abu Bakar, engkaukah itu? Iya ya Rasul. Sudah sholat zuhur dilaksanakan? Belum ya Rasul, kami nunggu engkau ya Rasul. Baik, saya berwudu sebentar. Ketika habis berwudu dia pingsan. Selesai itu dia bangun lagi, bertanya lagi, Abu Bakar, sudahkah sholat yang kamu lakukan zuhur? Belum ya Rasul, nunggu engkau ya Rasul. Rasul pun akhirnya berwudu lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali pingsan. Yang keempatnya kemudian kata Rasul, wahai Abu Bakar, engkau yang menjadi imam sholat zuhur. Saat itulah akhirnya Rasul sekali itu di dalam hidupnya tidak jadi imam. Yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Rasulullah SAW wafat. Inilah contoh suri tauladan yang baik, yang 5 waktu melaksanakan berjamaah, dan subuh yang diutamakan ini yang begitu besarnya pahala. Dalam suatu hadis diterangkan, laisa sholatul asqala ala munafiqina fil fajri wal isya. Yang paling berat melaksanakan dari orang munafik adalah melaksanakan sholat isya dan sholat fajar, yaitu sholat subuh berjamaah. Sehingga orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dibarengi dengan sholat sunnah qobliyah subuhnya, yang pahala dunia seisinya dia akan dapatkan, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Maka ini penting buat kita. Kita meraup nilai pahala begitu besar. Ingin kita menyumbang ke masjid untuk mendapatkan daripada pahala, kita nggak punya uang. Kita ingin mendapatkan pahala dari ilmu yang kita berikan kepada orang, kita nggak punya ilmu. Tapi ingin pahala banyak di hadapan Allah, caranya adalah as-sholatu jamaah, sholat berjamaah. Kenapa? Kekuatan kita di sini. Sehingga orang yang mengkamurkan masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir yang mentakmirkan daripada masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mudah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah.
Dan orang yaumil akhir beriman pada Allah, yakin dia berjamaah, pada akhirnya yaumul qiyamah dia akan dapatkan pahala begitu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmahnya apa lagi? Ada hikmah diberkahinya rezeki kita. Dalam satu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah dikatakan orang yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dijamin keselamatannya, rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang kita lihat, ayam kita lepas pagi hari, perut kosong, sore hari dia keluar pulang, perutnya sudah kenyang. Dia mencari rizki Allah di pagi hari, sehingga rizki ini wajib kita usahakan, kita raih di dalam mencari, menggapai daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahmatullah. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan ketenangan hati kita kalau kita melaksanakan sholat subuh. Karena tandanya orang ini setar di awal untuk kita beribadah selanjutnya adalah sholat subuh kita berjamaah. Dan yang terakhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, salatlah sampai kita yakin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap orang yang melaksanakan salat dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, insyaallah fariqum fil jannah, golongan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala fariqum bil syair, bukan termasuk golongannya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal, yaitu kita bisa sholat berjamaah, baik sholat isyaknya maupun sholat subuhnya kita bisa berjamaah, apalagi seluruh daripada sholatnya. Karena dekat masjid kita bisa seluruh melaksanakan ibadah berjamaah. Itulah termasuk tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.